Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mikroskop, mulai dari jenis mikroskop, kemudian bagaimana untuk cara merakitnya untuk pemasangannya. Karena mungkin ada beberapa yang tidak tahu atau mungkin sedikit bingung nih bagaimana sih untuk merakit mikroskop, bagian-bagiannya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, mengenai jenis mikroskop itu sendiri, itu yang beredar di pasaran saat ini yang saya kenal itu ada 3. Yang pertama itu untuk jenis monokuler, yang kedua itu binokuler, dan yang ketiga yaitu trinokuler. Seperti halnya dengan namanya, nama jenis mikroskopnya monokuler berarti hanya ada satu untuk lensa okulernya, seperti ini ya. Untuk lensa okulernya hanya ada satu. Kemudian untuk yang binokuler, nah untuk binokuler itu sendiri ada 2 lensa okuler ya. Biasanya di mikroskop yang binokuler itu disediakan yang 16 kali ya, yang 16 kali pembesaran dan 10 kali ya, 10 dan 16 untuk lensa okulernya. Kemudian untuk yang trinokuler itu ada 3 lensa monokuler ya, ada 3. Biasanya untuk yang trinokuler itu sendiri itu sangat jarang ya, untuk yang sangat jarang digunakan karena memang untuk kebutuhannya biasanya untuk di lab atau mungkin dokter hewan atau klinik hewan cukup dengan menggunakan binokuler saja. Jadi yang setahu saya banyak berada di pasaran itu yang binokuler, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya itu terletak pada lensa objektif ya. Untuk di lensa objektifnya itu sendiri juga untuk monokuler itu cenderung ada 3 kali pembesaran ya. Biasanya itu 3 kali pembesaran yang saya ketahui untuk lensa monokuler. Jadi ada 1 lensa okuler dan 3 kali pembesaran. Sedangkan untuk yang binokuler dan trinokuler itu ada 4 kali pembesaran. Dari 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali pembesaran. Seperti itu. Berikut ini mikroskop yang sudah ada di depan saya. Ini jenis mikroskop binokuler ya. Kemudian ini belum dirakit semuanya. Nah, pada mikroskop ini biasanya pada saat didus ya, didus, kemudian dokter lihat itu belum ada kayak misalkan untuk lensa objektif ini terpasang ya. Jadi ini bisa dicopot juga ya. Jadi kalau misalkan dokter beli mikroskop baru, itu pastinya untuk lensa objektif ini biasanya itu belum terpasang ya. Ada juga yang sudah terpasang di mikroskop itu sendiri, itu juga nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan dokter mau bagaimana sih cara pemasangannya, tinggal di putar aja dokter ya. Jadi ini mudah sekali sih untuk pemasangan lensa objektif ini gitu. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam lubang ini, dan ini pemasangannya bebas. Mungkin dimulai dari pembesaran terkecil dulu kalau misalkan mau masang lensa objektifnya, supaya nggak acak-acakan ya. Jadi berurutan. Jadi kita pasang untuk lensa objektif yang 4 kali dulu, kemudian yang 10 kali, kemudian yang 40 kali, dan yang terakhir itu yang 100 kali, sehingga berurutan untuk pemasangannya seperti ini. Nah, jadi ini ada 4 kali pembesaran untuk lensa objektifnya. Ini yang merah biasanya, ini ada list merah di sini. Ini yang 4 kali pembesaran paling kecil. Kemudian yang kuning itu pembesaran 10 kali. Kemudian ada list biru, kalau misalnya nanti dokter lihat di mikroskop sendiri itu untuk yang 40 kali, dan yang terakhir itu biasanya di sini ada ditambahi keterangan
oil. Jadi memang untuk pembesaran 100 kali itu harus pakai minyak emersi ya, gitu. Nah, ini mengenai bagian dari mikroskop binokuler. Jadi ada lensa objektif. Terus di sini ada namanya lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini ya digunakan untuk kita bisa mengangkat si mikroskop itu sendiri. Jadi bisa mempermudah. Kalau seandainya dokter mau mengangkat mikroskop, itu menggunakan lengan mikroskopnya itu sendiri. Ini yang namanya lengan mikroskop. Kemudian ini ada kepala mikroskopnya, ya. Dan di kepala mikroskop ini ada lubang yang digunakan untuk menaruh lensa okuler, ya. Ini ada lensa okuler, itu kita masukin ke sini, ya. Jadi itu fungsi dari kepala ini. Jadi di kepala mikroskop itu ada bagian yang digunakan untuk memasang lensa okuler. Ya, ini ada lengan mikroskop, kemudian ada kepala mikroskop. Terus kemudian ada revolver. Nah, revolver ini sendiri digunakan untuk mengganti-ganti ya. Jadi bisa dokter itu bisa dimudahkan untuk memutar lensa objektif dari 4 ke 10, 10 ke 40, 40 ke 100. Jadi bisa diputar ya untuk revolver ini. Nah, ini bagian ini namanya revolver. Kemudian ini ada meja preparat ya. Yang hitam ini ada meja preparat. Di meja preparat ini itu ada penjepit preparatnya ya, penjepit preparat ini. Kemudian ada skala preparatnya yang ada ukuran-ukurannya untuk skala preparat. Kemudian di sini juga ada diafragma. Nah, diafragma ini di sini digunakan untuk membuat si cahayanya itu masuknya itu, jadi untuk mengatur cahaya lah, untuk mengatur cahaya masuk ke dalam objek ini ya, ke dalam objek atau preparatnya nanti. Jadi dia bisa mengatur cahaya masuk gitu. Jadi semakin diafragmanya itu kecilin ya, semakin kecil diafragmanya itu akan cahaya yang masuk itu akan terbatas gitu. Jadi semakin besar diafragmanya kita buka, itu cahaya yang masuk itu akan banyak juga, seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada mikrometer ya, makrometer dan mikrometer ya, makro horizontal dan mikro vertikal. Nah, jadi di sini digunakan untuk maju mundurin ya, depan belakang dan samping kanan ya, horizontal dan vertikal. Ini kemudian ini ya, makrometer vertikal dan mikrometer horizontal. Kemudian tentunya ada lampu yang digunakan. Jadi lampu ini ya berfungsi untuk memberikan cahaya terhadap preparat itu sendiri, terhadap objek yang nantinya akan dilihat. Kemudian ada saklar on off yang ada di belakang, biasanya di belakang atau mungkin di samping ada saklar pastinya untuk mematikan atau menyalakan si mikroskop atau lampu itu. Dan ada juga pengatur cahaya. Nah, pengatur cahaya ini bisa meredup dan menerangkan cahaya lampu ini ya. Jadi beda ya antara pengatur cahaya ini dengan diafragma. Kalau diafragma ini berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk, besar kecilnya cahaya yang masuk itu diatur oleh si diafragma itu sendiri. Kemudian kalau misalkan untuk yang pengatur cahaya ini lebih ke untuk menerangkan cahaya atau meredupkan cahaya. Ini untuk pengatur cahaya gitu. Jadi beda dengan diafragma.
Kemudian tentunya ada stop kontak ya, ini untuk menyambungkan ke listrik supaya nyala. Nah, untuk untuk pemasangannya mudah. Setelah mungkin ini lensa objektif itu terpasang, di sini ada semacam baut ya. Ini kita putar aja sampai dengan bagian ini terlepas ya. Kita putar. Oke, di sini kita putar sampai ini terlepas. Kemudian kita ambil kepala mikroskop ya. Kepala mikroskop biasanya itu ditutup dengan semacam penutup ini ya, terbuat dari plastik. Ini kita buka ya. Ini untuk sebenarnya kalau untuk ini bisa binokuler dan bisa trinokuler ya. Nah, setelah terbuka seperti ini bisa dimasukkan ke dalam sini ya. Nih, pada bagian dudukan si kepala mikroskop. Ini kita sudah pas. Jadi posisinya pun tergantung dari dokter ya, tergantung dari penggunanya. Nyamannya itu posisinya seperti apa. Ada yang posisinya seperti ini. Jadi si kepala itu membelakangi dari dari bagian mikroskop itu sendiri, atau mungkin seperti ini. Jadi di depan juga hadapnya ke sini, ke depan, dan ini menghadap ke belakang. Tuh. Jadi sama saja sih kalau untuk pemasangan. Jadi senyamannya mungkin penggunanya. Tapi yang sering digunakan, yang sering banyak dipasang itu menghadap searah dengan muka depan lah ya. Ini depannya, kita ini anggap depan dan ini yang belakang. Kalau sudah seperti ini, kita kencangkan aja baut yang ada di sini. Setelah dirasa kencang, ini udah bisa digunakan. Seperti itu aja. Dan jangan lupa setelah itu kita buka penutup dari dudukan lensa okuler. Ini ada tutupnya soalnya untuk pengamannya. Tinggal lensa okulernya nanti tinggal pilih mau yang 16 kali atau yang 10 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya mau yang 10 kali tinggal dipasang dua-duanya 10 kali gitu kan, dua-duanya 10 kali, atau satunya 10, satunya 16 juga nggak ada masalah. Tapi bagusnya sih 10 kali 10 supaya nanti kan kalau untuk binokuler kan digunakannya itu bebarengan ya untuk kedua lensa ini. Jadi harapannya sih jangan dipasang dengan ukuran lensa yang berbeda gitu. Jadi 10 saja, 16 juga. Jadi tinggal dipasang aja, masukin gitu kan, itu sudah bisa digunakan. Tinggal nanti untuk stop kontaknya bisa